Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita, mentakdirkan kita dan meridhai kita untuk dapat kembali hadir bermajlis di salah satu majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah semoga semua usaha kita menuju tempat ini, setiap tapak dan setiap langkahnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa menjadi amal yang diterima dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai kajian kita pagi hari ini, kita doakan untuk saudari kita Ibu Aida Hanura, salah satu pengurus kajian Al-Husna pada pagi hari ini. Hari ini insyaallah beliau akan melaksanakan tindakan operasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan, memberi kesabaran dan mengangkat seluruh sakit yang ada dalam diri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dan mara bahaya dunia dan akhirat. Amin. Kita akan membahas seorang sahabat mulia bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, salah seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal. Mengapa kita membahas beliau? Karena beliau adalah satu di antara 38 sahabat yang kita bahas, yang mana ada dalil qat'i, dalil yang sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dijamin masuk surga. Makanya kita penting untuk menyimak kisah riwayat-riwayat tentang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma agar nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri beliau dapat kita contoh dalam kehidupan kita, semata-mata karena kita menginsafi kita semuanya nanti akan kembali ke hadirat Allah dan kita semuanya ingin destinasi terakhir kita adalah surga sebagaimana mereka radhiyallahu anhum. Maka mari kita simak bagaimana riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan, ayahnya bernama Ali bin Abi Thalib. Kita tentu mengetahui salah satu di antara Khulafaur Rasyidin yang 4, khalifah keempat yang menggantikan khalifah sebelumnya yaitu Utsman ibn Affan. Ibunya adalah Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ayahnya adalah laki-laki di antara laki-laki terbaik, maka ibunya juga seorang di antara 4 wanita terbaik di surga. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Kamula minar rijali katsirun, walam yakmul minan nisa illa arba'." Orang laki-laki yang sempurna di dunia ini ada banyak, kata Rasulullah. Tapi yang sempurna tidaklah sempurna perempuan
di dunia ini kecuali yang paling sempurna ada 4 orang. Yang pertama adalah Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Jadi Fatimah itu ibunya Al-Hasan adalah wanita terbaik. Ayahnya laki-laki terbaik, ibunya perempuan atau wanita terbaik. Kakeknya juga manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neneknya pula juga wanita yang terbaik, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang yang pertama kali mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, seorang yang pertama kali mengikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hasan bin Ali memiliki kunyah Abu Muhammad karena salah satu anaknya adalah dinamai dengan nama kakeknya Muhammad. Ya. Awal kali lahir Al-Hasan ini dinamai oleh Fatimah dengan nama Hardan, tapi kemudian diminta oleh Nabi untuk mengganti namanya dengan Al-Hasan karena nama Al-Hasan itu lebih baik daripada nama sebelumnya. Dan Al-Hasan ini dikenal seorang yang banyak sekali memiliki keturunan. Lebih banyak keturunan Al-Hasan daripada Al-Husain, karena Al-Hasan ini hidup lebih lama dan memiliki banyak istri yang kemudian setiap kali berpindah dari negeri ke negeri, biasanya Al-Hasan itu memiliki keturunan yang kemudian dengan keturunan itu akhirnya sampai hari ini tersebarlah keturunan anak cicit Nabi SAW dari Jarul Al-Hasan. Ditambah lagi Husain, saudaranya Hasan, itu beliau mengalami kejadian tragis yang kita kenal dengan tragedi Karbala yang menimpa Husain bin Ali radhiyallahu anha, sehingga kemudian umurnya Al-Hasan lebih panjang daripada Husain. Dan Al-Hasan ini adalah cucu kesayangan Nabi SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berceramah di mimbar, kemudian tiba-tiba datanglah dua cucu beliau, Hasan dan Husain ini, menghampiri beliau. Kemudian beliau menghentikan khutbahnya dan langsung turun dari mimbarnya, lalu menggendong kedua cucunya ini dan membawa ke atas mimbar melanjutkan khutbahnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan aku termasuk yang terkena fitnah ini. Sungguh aku sangat mencintai anak cucuku sebagaimana kalian mencintai anak cucu kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan inni uhibbuhuma fa ahbibhuma wa ahbib man yuhibbuhuma. Sesungguhnya aku mencintai Hasan dan Husain, maka cintailah Hasan dan Husain, dan cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Suatu ketika Nabi SAW juga pernah sholat. Ketika Nabi SAW mengimami para jamaah, Nabi SAW bersujud. Ketika itu Hasan dan Husain naik ke punggung Nabi SAW. Kemudian Nabi memanjangkan sujudnya sampai ketika Hasan dan Husain sudah turun, Nabi SAW baru melanjutkan ke gerakan berikutnya. Selesai sholat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW ditanya oleh sahabat ini, atalta sujudaka ya Rasulullah, ya Rasulullah kau panjangkan sujudmu ya Rasulullah. Memang kau panjangkan atau ada wahyu yang turun ya Rasulullah? Kok sujudmu panjang sekali? Maka kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, ada Hasan dan Husain yang naik ke punggungku, dan aku tidak senang apabila aku mengusik kegembiraan mereka berdua. Maka aku memanjangkan sujudku. Lihat bagaimana Nabi SAW begitu mencintai dan menyayangi Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dalil yang qat'i, yang sabit, yang menunjukkan bahwa Al-Hasan itu dijamin oleh Allah dengan surga, begitu juga Husain. Adapun Husain nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya karena ada cerita yang lain dari Husain ini. Al-Hasan ini
Ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa Al-Hasan ini dijamin masuk surga, diriwayatkan oleh lebih dari 17 sahabat, oleh Rasulullah SAW disabdakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Hasan dan Husain keduanya sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya ini adalah nanti akan menjadi penghulu atau pemimpin sayyid para pemuda di surga. Lah ini dalil ini jelas menunjukkan bahwa Hasan dan Husain itu dijamin masuk surga karena mereka nanti yang menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga. Ya, inilah mengapa kemudian muallif dalam kitab yang kita bahas membahas khusus tentang nama Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika beliau sekiranya usianya masih 9 tahun, ya, beliau ditinggal wafat oleh ibunya yaitu Fatimah. Karena Fatimah itu wafat 6 bulan setelah Nabi SAW wafat. Berarti tahun 11 Hijriah Nabi wafat. Ketika itu usia beliau sekitar 9 tahun. Kemudian Hasan tumbuh dewasa di tengah bimbingan ayahandanya yaitu Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya, yaitu teman-teman ayahnya dan orang-orang setia Nabi SAW. Hasan tumbuh sebagai seorang yang wara', berhati-hati dalam aturan agama, tumbuh sebagai seorang yang zuhud terhadap dunia, dan tumbuh sebagai seorang yang dermawan. Hasan ini terkenal sangat sangat tekun dalam beribadah. Dia adalah seorang abid yang sangat istiqomah. Diceritakan dalam sebuah riwayat Hasan bin Ali ini pernah berhaji sebanyak 15 kali, berjalan dari Madinah ke Mekah tanpa mau menunggangi untanya. Jadi untanya hanya membawa barang-barang, ya. Kemudian Hasan ini berhaji meniru para leluhurnya, para sahabat mulia dan Rasulullah berjalan dari Madinah ke Makkah untuk menunaikan haji, ya. Dan Hasan ini terkenal orang yang sangat wara' terhadap perkara-perkara, yang sangat berhati-hati, sangat zuhud terhadap dunia dan sangat murah hati, arif dan dermawan. Hasan ini terkenal sangat mirip dengan Nabi SAW secara fisiknya, ya. Maka sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berkehendak melihat manusia yang paling mirip dengan Nabi dari kepala sampai lehernya, maka lihatlah Hasan. Adapun yang mirip dengan Nabi dari leher sampai ujung kakinya, maka lihatlah Husain. Jadi kalau dua orang ini, Hasan dan Husain, digabungkan radhiyallahu anhuma, maka kita bisa membayangkan bagaimana Nabi SAW. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah cucu Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bi abi huwa syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku, sesungguhnya Hasan ini lebih mirip dengan Rasulullah dibandingkan mirip denganmu wahai Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu yang mendengar itu tersenyum, karena Ali pun mengiyakan apa yang disaksikan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin hanya 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13, kira-kira 2 tahun lebih. Kemudian ketika itu ketika Abu Bakar meninggal, Hasan usianya 11 tahun. Lalu sahabat Umar memimpin dari 13 sampai tahun 23 Hijriah, 10 tahun. Di masa Umar berarti ketika Umar wafat, usia Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu 21 tahun, tambah 10, 21 tahun. Dan Hasan ini sangat melalui semua episode perjuangan Umar Ibnul Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Jadi bayangkan usia 11, usia balik kan itu, kemudian mengalami masa muda bersama para sahabat mulia yang dipimpin oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, sampai ketika usia beliau 21 tahun Umar Ibnul Khattab syahid, ya. Umar Ibnul Khattab terbunuh di mihrab Masjid Nabawi
yang ditikam kemudian oleh seorang Persia yang pura-pura masuk menjadi kalangan para sahabat. Ketika dalam sholat subuh dia membawa satu pedang yang sudah dilumuri dengan racun dan kemudian menyongsong Umar yang berada di mihrab. Ketika beliau menjadi imam subuh, menikam dari belakang sampai akhirnya Umar pun syahid dalam kejadian itu. Kalau Anda ingin melihat di mana tempat sahabat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz si Persia celaka ini, maka Anda bisa lihat di Masjid Nabawi ketika kita melewati Babus Salam masuk menuju makam Nabi SAW. Nanti tepat sejajar dengan Raudhah, kita akan lihat di atas ada lampion yang paling besar. Ya, lampion yang paling besar itu tepat di bawahnya dulu sahabat Umar ditikam oleh si Persia Abu Lu'lu'ah Fairuz la'natullah alaih ini. Umar wafat, kemudian Hasan ketika itu usianya 21 tahun. Ketika Hasan ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa, Hasan nanti kelak ketika sudah memiliki keluarga, beliau menamai anaknya dengan nama Umar. Bahkan Husain juga sama. Husain itu memiliki anak yang namanya juga Umar. Cicitnya Rasulullah lagi namanya Musa Al-Kadzim, yang hari ini dikultuskan oleh orang-orang Syiah menjadi salah satu imam di antara imam 12, juga punya anak namanya Umar. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada sahabat Umar. Sedangkan kita tahu dalam ajaran Syiah, aliran sesat ini, ya, kita tahu bahwa sahabat Umar adalah sahabat yang dikafirkan oleh mereka. Ya, sahabat Umar itu sahabat yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Maka ini kontradiktif, ya. Yang mereka elu-elukan Hasan, Husain, mereka elu-elukan Ali bin Abi Thalib, kemudian anak cicit mereka dari keturunan Rasulullah Musa Al-Kadzim dan keturunan-keturunan berikutnya memiliki anak namanya Umar. Apakah mungkin seorang yang dibenci kemudian dia memberikan nama anaknya sendiri dengan nama orang yang dibenci? Tentu ini satu yang bertentangan, ya. Maka sebenarnya bukan para sahabat ini yang berkhianat kepada Nabi SAW, tapi justru mereka lah aliran sesat ini, diantaranya Syiah yang sangat membenci Nabi SAW. Di zaman Utsman, di zaman sahabat Utsman, Hasan bin Ali ini dilibatkan dalam berbagai macam pertempuran. Karena semakin dewasa dilibatkan dalam berbagai macam perjuangan, dilibatkan dengan orang-orang besar, dilibatkan dengan sahabat Abdullah bin Jubair, Abu Dzar Al-Ghifari, para panglima perang, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far dan lain sebagainya. Dan manusia mulai membicarakan keberaniannya, karena memang Al-Hasan ini seorang yang bijak dan berani. Kenapa demikian? Karena memang dia keturunan dari seorang yang pemberani, Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai akhirnya singkat cerita, di zaman Utsman terjadi fitnah. Ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini Yahudi Yaman, dari Son'a Yaman, kemudian ke Madinah, pura-pura masuk Islam, tapi kemudian dia melakukan pemberontakan. Dia memang sengaja mau mengacak-acak kaum muslimin, ya. Mulailah akhirnya terjadi pemberontakan di pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana Abdullah bin Saba ini, ya, nantinya akan diusir oleh Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan Islam karena ideologinya yang menyimpang. Dia mengajak masyarakat awam agar secara ekstrim menghormati keluarga Nabi dengan cara-cara yang berlebihan, gitu ya. Bahkan Abdullah bin Saba ini mendoktrin para pengikutnya yang imannya lemah itu dengan kalimat bahwa semua keturunan Nabi itu ada unsur ketuhanannya, maka perlu kita kultuskan, perlu kita hormati mereka melebihi sahabat-sahabat yang lain. Maka kemudian terjadi pemberontakan, ya, terjadi pemberontakan sampai akhirnya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah,
ya. Sabah ini, Abdullah bin Sabah ini terus menghasut rakyat untuk menumbangkan Utsman bin Affan. Ya. Akhirnya pada saat harinya datang, ya, di musim haji, rumah Utsman ketika itu tidak banyak yang menjaga karena banyak orang yang menunaikan ibadah haji. Dikepunglah rumah Utsman oleh para pengkhianat ini, ya, sampai kemudian para pengkhianat ini pun mengenakan baju ihram ketika itu, ya, dan Hasan dan Husain termasuk sahabat-sahabat yang menjaga Utsman, ya, di dalam rumah Utsman bin Affan. Sampai singkat ceritanya Utsman pun terbunuh. Dalam kisah disebutkan, misalnya dalam kitab yang saya bawa ini, Utsman ketika itu meminta Hasan dan Husain pulang karena khawatir keponakannya ini menjadi korban kebiadaban para pembunuh. Sampai kemudian Utsman mengatakan, jangan melawan mereka, ya, kembalikan pedang kalian ke sarung-sarung kalian. Sampai Utsman bilang kepada Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ketika sudah menghunus pedang untuk melawan para pemberontak ini, Abu Hurairah bilang, sekarang saatnya membela. Tapi Utsman kemudian menanggapi, bukankah kamu tahu bahwa aku memiliki hak yang wajib kamu penuhi? Aku ini khalifahmu, aku ini pemimpinmu. Betul wahai khalifah, kata Abu Hurairah. Maka kemudian Utsman ini berkata, dengan hakku aku bersumpah kepada kalian, sarungkanlah pedang kalian dan tahanlah tangan kalian. Kemudian Utsman minta para sahabat pulang, tapi para sahabat tidak mau pulang. Sampai kemudian Utsman berkata, aku tegaskan pada siapapun yang merasa wajib mendengar dan mentaatiku, tahanlah tangan dan senjata kalian. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mampu menahan tangan dan senjatanya serta tidak membelaku. Utsman maksudnya baik, karena para pemberontak ini adalah orang-orang awam yang diprovokasi oleh orang jahat, yang mana mereka ini sebenarnya adalah orang-orang beriman juga, ya. Sampai akhirnya singkat cerita, ya, Utsman bin Affan wafat dalam pembunuhan itu, dalam pemberontakan itu. Sampai ketika itu Ali mengetahui kabar tersebut, Ali marah kepada Hasan dengan kalimat, ya Hasan, anta ala bab wa kaifa qutila Utsman. Bagaimana mungkin wahai Hasan, kamu menjaga di pintu rumahnya Utsman sedangkan Utsman terbunuh? Ya, apa saja yang kalian lakukan berjaga di rumahnya Utsman ini? Maka kemudian Hasan walaupun juga ikut berdarah ketika menjaga pintu rumahnya Utsman, ya, dalam rangka membela Utsman, dia menjawab pertanyaan ayahnya dengan kalimat, semua terjadi atas takdir Allah wahai ayahku. Setelah Utsman terbunuh, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu memiliki kebijakan. Beliau melihat ada permasalahan yang lebih besar daripada mencari siapa pembunuh dan siapa pemberontak yang membunuh Utsman. Ya, daripada mendahulukan mengkisos dan menghukum para pembunuh Utsman, sahabat Ali ini melihat maslahat yang lebih besar. Beliau melihat bahwa ada permasalahan yang lebih besar dulu, yaitu apa? Memastikan bahwa pemerintahan Islam ini dalam kondisi kondusif. Kenapa? Karena kalau tidak dalam kondisi kondusif, nanti akan terjadi perpecahan di mana-mana. Itu nanti malah menyebabkan pertumpahan darah yang lebih besar, ya. Nanti ada kabilah-kabilah besar yang dengan provokasi Sabaiyah tadi, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya tadi, ya, yang kemudian bisa menjadikan perang lebih luas dan tidak bisa diantisipasi. Sampai apa yang menjadi keputusan sahabat Ali itu kemudian memindah ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kufah itu kalau hari ini Iran, ya, Irak dan Iran sekitar situ. Hal itu tidak disetujui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah bersama dua sahabat yang profilnya sudah kita bahas, yaitu sahabat Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka mengunjungi atau mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib di Kufah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Thalhah ini melihat yang paling penting sekarang adalah mencari siapa pembunuh Utsman, kemudian mengkisosnya terlebih dahulu, ya.
Maka kemudian mereka datang, sebenarnya tidak terjadi peperangan, tapi lagi-lagi pengikut Sabaiyah ini yang kemudian memprovokasi keduanya. Jadi Abdullah bin Sabah dan pengikutnya mengirim surat kepada kubu Aisyah dan mengirim surat juga kepada kubu Ali bin Abi Thalib, saling mengancam, sampai akhirnya datanglah sekelompok Sabaiyah menyerang pasukannya Aisyah dan kemudian juga menyerang pasukannya Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka dua kubu ini menyangka salah satu mengkhianati perjanjian. Sebenarnya mereka hanya mau merembuk, mau bermusyawarah mencari solusi, ya. Tapi kemudian terjadilah perang yang disebut dengan nama Perang Jamal, ya. Perang Jamal itu ada beberapa sahabat yang kemudian menjadi korban peperangan. Di antaranya ya tadi sahabat Thalhah dan sahabat Zubair, sampai kemudian mereka akhirnya berdamai dan menyadari bahwa ini sebuah kesalahan. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi Al Hasan bin Ali, ya, ketika harus melewati episode bernama Perang Jamal ini tahun 36 Hijriah. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Ali tegas berijtihad, ya, bahwa yang paling penting sekarang adalah memastikan negara Islam ini dalam keadaan pemerintah yang aman dulu. Baru setelah aman, semua orang berbaiat mencari khalifah yang baru. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman. Ya, kita hukum siapa pemberontaknya atau pembunuhnya Utsman. Sampai akhirnya singkat cerita, datanglah Muawiyah dari Syam. Ketika itu Muawiyah jadi gubernur di Syam ketika zamannya Utsman. Ya, Syam itu wilayah yang hari ini meliputi 4 negara. 1 Palestina, 2 Suriah, 3 Lebanon, dan 4 Yordania. Dulu wilayah itu yang ada di barat Jazirah Arab itu disebut dengan negeri Syam. Lah, Ali berijtihad minta untuk dibaiat dulu. Dibaiat dulu menjadi khalifah, kemudian kita kumpulkan kekuatan baru, setelah itu kita cari pembunuh Utsman. Tapi kemudian Muawiyah berselisih pendapat. Muawiyah mengatakan kepada Ali, mengirim utusan bahwa Muawiyah minta, sudah serahkan saja kepadaku tentang urusan qisas pembunuhnya Utsman kepada Muawiyah, ya. Tapi Ali tidak mau. Ali memikirkan kemaslahatan yang banyak, karena nanti kalau yang megang kendali adalah Muawiyah, nanti dikhawatirkan ada perpecahan di sana, ada perpecahan di sini. Maka Ali pun akhirnya meminta Muawiyah untuk berbaiat atau untuk membaiat dia dulu sebagai, ya, untuk berbaiat kepada Ali dulu, berbaiat menunjuk bahwa Ali adalah khalifahnya. Ya, baru setelah itu ditangkap pembunuh Utsman, ya. Tapi kemudian Muawiyah menolak, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah keempat, kecuali oleh penduduk Syam. Penduduk Syam menolak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Akhirnya karena menolak, terjadilah perang berikutnya namanya Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi 1 tahun setelah Perang Jamal, 37 Hijriah. Jadi sahabat Ali nanti memimpin dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Ya, 35 sampai 40 Hijriah. Jadi urut-urutnya gini, Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, 11 ke 13 itu sahabat Abu Bakar jadi khalifah, 13 sampai 23 itu sahabat Umar 10 tahun, 23 sampai 35 sahabat Utsman, 35 sampai 40 sahabat Ali. 36 terjadi perang Jamal, 37 terjadi perang Siffin antara kelompok Muawiyah yang ada di Syam dan kelompok siapa? Ali bin Abi Thalib. Bertemu di sebuah daerah di daerah Siffin namanya. Nah, Siffin itu antara Syam dan Kufah. Ada sebuah daerah namanya Siffin. Mereka bertemu di situ, bertempur di situ, ya. Sampai akhirnya banyak kemudian darah yang tertumpah di dalam perang itu, sampai disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sahabat Ali kemudian memimpin perang melawan sahabat Muawiyah,
Ya, di dalam perang yang namanya Siffin itu, sahabat Ali ketika itu mengutus 100.000 personel untuk menundukkan Muawiyah. Sebenarnya sahabat Ali tidak ingin perang. Sahabat Ali membawa pasukan segitu banyak itu agar Muawiyah itu berpikir ulang untuk tidak membaiatnya sebagai khalifah. Ya, akhirnya perang Siffin semakin mendekati titik didihnya dan kemenangan sudah hampir diraih oleh sahabat Ali karena pasukannya sangat banyak. Sampai kemudian pasukannya Muawiyah kocar-kacir, sampai kemudian pasukan Syam yang tahu karena jumlahnya kalah banyak itu mengangkat mushaf-mushaf yang digantungkan, mushaf Al-Qur'an itu digantungkan di ujung tombak mereka. Kemudian mereka berteriak berkata, di antara kami dan kalian ada kitabullah. Perang ini sudah berakhir, banyak memakan korban. Ya, jika kita teruskan nanti akan banyak yang tewas. Siapakah yang akan menjaga tapal batas negeri Syam kalau banyak di antara pasukan Syam yang tewas? Akhirnya perang berhenti. Akhirnya sahabat Ali mengutus 2 utusan. Utusan pertama namanya Amr bin As, utusan kedua Abu Musa al-Ash'ari. Bersepakat dengan Muawiyah, lahirlah kesepakatan tidak ada lagi peperangan. Ceritanya begitu. Tidak ada lagi peperangan. Cerita selesai? Belum selesai. Saat sahabat Ali pulang ke Kufah, sudah selesai ini, sudah damai. Ya. Ada penyesalan-penyesalan di situ, bahkan disebutkan di sini sahabat Ali pernah ngomong sama putranya Hasan, wahai Hasan, wahai Husain, juga sama Husain, aku tidak pernah mengira persoalan yang semula ada seperti ini berubah menjadi pertumpahan darah. Ya, aku memuji sikapnya Abdullah bin Umar dan Sa'ad bin Malik. 2 sahabat ini tidak mau ikut perang Siffin itu. Kenapa? Aku memuji mereka karena sikap mereka ini ternyata yang benar. Mereka tidak mau terlibat peperangan antara 2 kubu sahabat ini. Jika sikapnya itu benar, tentu pahalanya besar sekali. Bahkan kalau sikapnya mereka berdua ini salah, maka tentu dosa mereka tidak seberapa dibandingkan dosa kita ini yang saling menumpahkan darah. Ya, sahabat Ali ketika perang Siffin berlangsung, dalam sebuah riwayat di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, beliau menggigit bibirnya dan berkata, oh seandainya aku tahu semua akan berakhir seperti ini, tentu aku tidak akan keluar ke Siffin. Ya, tapi intinya Siffin sudah terjadi perdamaian. Pas sahabat Ali pulang ke Kufah, ada 12.000 lebih pasukannya Ali ini yang kemudian memberontak kepada sahabat Ali. Ya, nah ini awal cikal bakalnya Khawarij itu di sini. Ya. Mereka memberontak, mereka tidak setuju cara Ali mengadakan tahkim, mengadakan perembukan perdamaian dengan Muawiyah. Tidak setuju Ali mengadakan arbitrase. Ya, kemudian mereka akhirnya mulai mengecam Ali, mencari kesalahan Ali dan mengatakan, wahai Ali, sungguh kamu sudah kafir. Ya. Kamu sudah kafir, sambil membaca ayat di dalam surah Al-Maidah itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguh mereka adalah orang-orang kafir. Berarti kamu kafir karena kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Harusnya kalau berhukum dengan hukum Allah, kamu harus perangi Muawiyah karena Muawiyah membelot. Tapi mengapa kamu malah berdamai dengan Muawiyah? Ya, dimulai dengan terus-menerus mengkafirkan, berakhirlah dengan pembunuhan. Nah inilah yang kemudian lahirlah kelompok yang namanya Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini sudah dibicarakan oleh Rasulullah sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda begini, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanazirahum yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan muncul nanti, kata Rasulullah, di tengah-tengah kalian suatu kaum yang kalian akan menganggap salat kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Ya. Puasa kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Mereka ini orang yang mempeng salatnya, orang yang khusyuk puasanya. Amalan kalian akan menganggap amalan kalian itu remeh jika dibandingkan amalan mereka.
Mereka membaca Al-Quran, kata Rasulullah, namun tidak melebihi tenggorokan mereka. Ya, mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus sasarannya. Ya. Jadi orang-orang Khawarij ini orang-orang yang mereka itu lebih ahli ibadah dibandingkan kita. Kata Rasulullah begitu. Ya, mereka ini menghafal Quran, bahkan nanti yang membunuh sahabat Ali itu seorang hafidz Quran 30 juz. Nanti kita akan sebutkan ceritanya, ya. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, lahirlah Khawarij ini. Mereka mulai membelot dari sahabat Ali, mereka ingin benar sendiri. Agar sahabat Ali dan para sahabat senior itu melihat kemaslahatan di situ. Kalau terjadi perang Siffin terus-menerus akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, padahal hanya sekedar perselisihan pendapat saja. Antara cari pembunuhnya Utsman dulu atau angkat Ali dulu jadi khalifah, begitu ya. Sampai singkat cerita, hadirin dimuliakan Allah, kelompok Khawarij yang membelot tadi itu membunuh seorang pemuka atau seorang tokoh di kubu Ali bernama Abdullah bin Khabbab bin Arth, putra dari sahabat mulia Khabbab bin Arth. Ya, sampai Ali radhiyallahu anhu kemudian marah, kemudian mendatangi pasukan besarnya Khawarij ini di sebuah tempat namanya Nahrawan. Ya. Kemudian Ali berkata, siapa yang berani membunuh Abdullah bin Khabbab? Ya, siapa di antara kalian yang membunuhnya? Maka mereka ini di Nahrawan itu dengan bangga mereka mengatakan, kulluna ya Ali, semua kami yang membunuhnya wahai Ali, kami semua yang membunuhnya. Maka sampai akhirnya Ali radhiyallahu anhu marah, akhirnya terjadi pertempuran besar di Nahrawan melawan Khawarij. Ketika itu jumlahnya pasukannya sahabat Ali itu 10.000 melawan 4.000, ya. Orang-orang Khawarij itu selalu berkata, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu telah melanggar hukum Allah wahai Ali. Ya, maka kemudian sahabat Ali berkata, kalimatul haq urida bihil batil. Perkataanmu itu benar tapi ditujukan untuk sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, kata sahabat Ali seperti itu. Sampai kemudian sesuai dengan nama daerahnya, namanya Nahrawan, terjadi perang itu. Saat itu sahabat Ali itu berkata kepada pasukannya, sungguh aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang murtad, dan mereka orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang murtad dari agama Allah. Sampai akhirnya terjadi perang, ya. Sampai akhirnya singkat cerita, ya, setelah Nahrawan selesai, Khawarij kalah, ya. Khawarij kalah, hadirin muliakan Allah, ya. Dendam kesumatnya kelompok Khawarij ini semakin besar. Maka akhirnya mereka mengutus seorang laki-laki namanya Abdurrahman bin Muljam, atau disebut dengan Ibnul Muljam. Ya, sebagian para pakar sejarah tidak mau menyebut nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam karena Abdurrahman itu nama yang sangat mulia, ya. Maka sering nyebutnya Ibnu Muljam saja. Ya, mengutus untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu, menyusup ke Kufah, ya, untuk membunuh Ali. Jadi yang mau dibunuh oleh orang Khawarij ketika itu 3 tokoh besar, 3 sahabat mulia yang mereka beranggapan kalau 3 tokoh ini dibunuh, maka kekacauan yang terjadi di dunia Islam ini akan berhenti. Karena 3 orang ini yang menyelisihi agama Allah, kata orang-orang Khawarij ini. Ya, yang pertama yang mau dibunuh itu Muawiyah di Syam, kemudian Amr bin As, gubernur Mesir, ya, di Mesir, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib di Kufah, ya. Yang diutus untuk membunuh Muawiyah namanya Al-Barra, yang mau diutus membunuh Amr bin As namanya Amr bin Bakr, yang diutus untuk membunuh Ali di Kufah adalah Ibnu Muljam, seorang hafidz Quran yang taat beribadah, ya. Jadi nanti Muawiyah ini, ya, semuanya diutus untuk membunuh di waktu subuh di bulan Ramadan. Coba Anda bayangkan, ya, Masya Allah, 40 Hijriah bulan Ramadan, dan dipaskan 17 Ramadan nuzulul Quran. Ya, intinya pas Ramadan. Karena apa? Ini jihad yang mulia, kata orang Khawarij. Kita hendak membunuh orang sumber keonaran, gitu ya. Mereka orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Nah, sampai akhirnya hadirin,
diutuslah kemudian siapa? Di 17 Ramadan itu di waktu subuh Ibnu Muljam, kemudian yang disuruh bunuh Muawiyah itu namanya Al-Barra. Al-Barra ini berhasil menikam Muawiyah sampai akhirnya Muawiyah terluka, tapi kemudian berhasil diobati oleh seorang tabib, ya, karena obat tersebut akhirnya, karena wasilah obat tersebut Muawiyah sembuh, tapi menjadikan beliau ini mandul, tidak bisa memiliki anak lagi, dan satu-satunya anaknya Muawiyah adalah Yazid bin Muawiyah nanti yang menggantikan ayahnya. Adapun Amr bin As ini gagal dibunuh karena ketika waktu subuh perutnya Amr bin As sakit. Yang keluar dari rumahnya adalah pembantunya atau asistennya, Kharijah namanya. Kharijah ini yang nanti salah ditikam, kemudian Kharijah ini gugur. Ya. Jadi kadang-kadang sakit perut itu ada hikmah di baliknya, ya. Jadi dari tadi kita cerita panjang lebar, hikmahnya baru satu, sakit perut menyelamatkan, ya. Baru itu, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, adapun Ali, sahabat Ali, di waktu subuh Ibnu Muljam masuk, ya, ke dalam mengikuti Ali ketika Ali sudah keluar dari rumahnya, kemudian mengayunkan pedangnya yang sudah direndam dalam racun selama sepekan, kemudian sambil berteriak, hukum itu milik Allah, bukan milikmu wahai Ali, dan bukan milik pengikutmu. Diayunkan kemudian menebas ubun-ubunnya sahabat Ali sampai kemudian sahabat Ali tergeletak, dan kemudian dengan itu menjadikan sahabat Ali wafat. Ibnu Muljam ini unik, hadirin. Ibnu Muljam ini ketika hendak berangkat ke Kufah mau membunuh Ali, diutus sama kelompok Khawarij, dia ini sempat mengurunkan niatnya untuk membunuh Ali. Karena apa? Karena dia ketemu sepupunya perempuan. Sepupunya perempuan ini namanya Qattam bin Sujnah. Qattam ini seorang yang sangat cantik, ahli ibadah, gemar itikaf di masjid. Ibnu Muljam hafid Quran 30 juz, ahli ibadah, orang faham agama. Ketemu orang yang dia jatuh cinta kepadanya, akhirnya dia mengurunkan niat, sudah bunuh Ali, tidak usah aja lah, saya mau nikah saja. Ternyata kemudian dia datang ke Qattam ini dan kemudian bilang ke Qattam, saya ingin menikahimu. Qattam ini yang tadinya meredamkan atau mengurunkan niat Ibnu Muljam untuk membunuh Ali, yang membuat Ibnu Muljam mengurunkan niat ini, ternyata Qattam itu memberi syarat mahar. Kamu boleh menikahiku, syarat maharnya 3.000 dirham. Tidak terlalu besar, 3.000 dirham. Yang kedua, berikan kepadaku 1 budak laki-laki dan 1 budak perempuan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berikan kepadaku mahar kepalanya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Kenapa? Karena ternyata Qattam ini punya ayah sama punya paman, dua-duanya terbunuh di perang Nahrawan. Ya, sampai akhirnya apa? Hal itu yang tadinya memupus Ibnu Muljam untuk membunuh Ali, gara-gara motivasi si perempuan ini, Ibnu Muljam tambah semangat tadi. Ya. Tambah semangat untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ya. Sampai kemudian Hasan ditunjuk oleh rakyat, oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah, tapi Hasan ketika itu memberi syarat. Nah, ini madrasahnya Hasan bin Ali itu kejadian-kejadian yang beliau alami bersama para sahabat senior di perang Jamal, di perang Siffin, kemudian muncul cikal bakal Khawarij yang kemudian membunuh ayahnya. Itu kemudian Hasan ketika ditunjuk, karena yang paling pantas Hasan yang menggantikan Ali bin Abi Thalib, ya. Ditunjuk kaum muslimin, Hasan itu memberi syarat. Syaratnya apa? Kalian harus mau memaafkan orang yang meminta berdamai dengan kalian. Kalian baru boleh memerangi orang-orang yang memerangi kalian, ya. Karena Hasan banyak belajar dari perang Jamal dan perang Siffin, karena pertumpahan darah itu tidak ada artinya, ya. Sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, Hasan mendatangi Muawiyah, ya. Dan kemudian berdamai dengan Muawiyah di situ sampai Hasan harus rela bertanazul. Tanazul itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah karena mementingkan perdamaian. Itu sering disebut dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian, tahun jamaah, tahun
kembali bersatu kaum muslimin, ya. Karena tadi kebijaksanaannya Hasan bin Ali, belajar dari pengalaman yang sudah ada, ya. Hasan itu memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, dan itu sesuai dengan rekomendasi Nabi SAW, karena Nabi dahulu ketika beliau masih hidup pernah bersabda, Hasan adalah sayyid, adalah pemimpin. Dia akan menyatukan dua pasukan yang besar saat mereka sudah hampir menumpahkan darahnya, ya, saling berperang. Dia yang akan menyatukannya, ya. Sampai akhirnya karena keputusannya Hasan bin Ali itu kemudian mengundang respon. Orang-orang kemudian mengamuk, ya, terutama tadi yang terprovokasi sama Sabaiyah sama Khawarij itu mengamuk, sampai ketika Hasan lewat itu ada orang awam, ya, tidak tahu maslahat umat, tidak tahu apa menjadi keputusan dan ijtihadnya para ulama. Itu dia kemudian mengatai Hasan, "Assalamualaikum ya mudhillal muslimin." Assalamualaikum, wahai mudhillal muslimin, itu orang yang menghinakan kaum muslimin, ya. Jadi diejek Hasan bin Ali ini. Tapi kemudian Hasan dengan lapang dada menyerahkan itu kepada siapa? Muawiyah. Kemudian Hasan pun pulang ke Madinah, dari Kufah pulang ke Madinah, dari Syam tadi pulang ke Madinah. Beliau fokus beribadah di situ, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun tadi sama, Khawarij itu memerangi Ali dan Hasan itu juga dengan dalih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kenapa? Bagi mereka kita harus menumpas nih orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, gitu ya. Akhirnya beliau ini fokus di Madinah, pulang lagi ke kampung halamannya. Ya, akhirnya dua kelompok yang semakin benci kepada Hasan dan Muawiyah tadi, yang pertama Sabaiyah dan Khawarij, itu mengusahakan agar Hasan bin Ali ini dibunuh. Singkat cerita, tahun 51 Hijriah ketika usia Hasan bin Ali itu 48 tahun, ya, Hasan bin Ali ini akhirnya diracun oleh seorang budak dalam sebuah riwayat, yang mana itu semuanya adalah utusan kalau tidak dari Sabaiyah atau Khawarij. Para ulama berselisih pendapat di sini, yang jelas Hasan bin Ali ini diracun dan kemudian meninggal, ya. Hadirin muliakan Allah, ada banyak pelajaran penting tentunya di dalam kisah sahabat Hasan bin Ali ini. Tapi sebelum itu semuanya, kita ketika mendengarkan perselisihan antara sahabat seperti ini, ada poin-poin atau rambu-rambu penting yang harus kita ketahui ketika kita membahas pertikaian di antara sahabat radhiyallahu anhum. Ya, nah ini yang penting untuk kita bahas, terutama dalam kisah panjang perjalanan sahabat Hasan bin Ali yang beliau sangat bijaksana kemudian mendamaikan kaum muslimin yang terpecah itu, ya. Jadi para ulama mengatakan ada 8 rambu penting ketika kita membahas pertikaian antara sahabat. Tadi ya, perang Jamal, perang Siffin. Itu kan seakan-akan para sahabat itu kan kelahi sendiri gitu. Satu sama lain perang, saling membunuh dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kata Rasulullah sebaik-baik generasi itu adalah generasi sahabat. Mereka yang ketemu Rasulullah SAW. Generasi emas ini para sahabat, tapi kok bertikai? Nah, ini ada 8 rambu penting yang harus kita ketahui. Sehingga kemudian peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi di perang Jamal, perang Siffin, ya, yang erat kaitannya dengan para sahabat, ya, ini kita akan bijak menanggapinya, ya, kalau kita melihat semacam ini. Karena kejadian-kejadian seperti ini menjadi bumbu dan bahan kaum Syiah, terutama aliran sesat Syiah itu, untuk kemudian menyalahkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, dan mengkultuskan tadi, ya, mengkultuskan ahlul bait kata mereka, anak keturunan Nabi, dan kemudian mereka akhirnya mengganti literatur dalam Islam, ya. Dalam keterangan para ulama mengapa Syiah itu menyerang para sahabat, mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa gelintir saja, ya. Itu tujuannya apa? Ya, tujuannya mereka itu melakukan itu untuk mengamputasi sanad pertama dalam Islam. Hadis itu kan riwayat pertamanya kan sahabat tuh. Ya kan? An Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Abi Bakar As-Siddiq. Sanad pertamanya itu kan sahabat. Kalau sahabat semua kafir, maka tidak boleh diambil kabarnya kan, tidak boleh diambil informasinya. Ya, informasi datang dari orang kafir tidak boleh diterima. Sehingga kemudian hilanglah satu
pondasi besar dalam Islam, yaitu as-sunnah. Adapun Al-Quran sudah mereka distorsi lebih dahulu. Kata dalam kitab Al-Kafi, kitab induknya aliran Syiah, Al-Kafi itu kalau di Islam kayak Sahih Bukharinya, itu disebutkan bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya aslinya 11.000, tapi disembunyikan sama Abu Bakar sama Umar tinggal jadi 6.000 sekian. Nah ini kayak gini nih ya. Di Syiah itu separah itu. Al-Quran mereka dustakan, as-sunnah mereka usahakan agar kita tidak menerimanya karena semua sahabat adalah kafir. Lah, kayak gini, kayak perang Siffin, perang Jamal, ini kalau kita tidak bijak melihatnya, kita bahaya ini. Nanti gampang terprovokasi sama aliran-aliran sesat. Ya, makanya kita harus tahu rambu-rambunya. Ada 8 rambu penting ketika kita membahas pertikaian di antara sahabat. Yang pertama, rambu pertama yang harus kita ketahui adalah generasi sahabat merupakan generasi terbaik di umat ini. Ini pertama yang harus kita tahu, dan ini sepakat para ulama. Ya. Dalilnya surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan para pendahulu, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, ini kan sahabat nih, muhajir ansar. Walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dalam kebaikan. Siapa? Ya kita ini pengikutnya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelahnya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah dan karena mereka ridho kepada Allah, ya. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, ya, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia di zamanku, generasi di zamanku, sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jelas hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Nah, itu rambu-rambu yang pertama, hadirin, ya. Maka kalau kita tahu rambu-rambu bahwa generasi sahabat adalah generasi yang terbaik, maka kita semuanya kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah berkewajiban mencintai seluruh sahabat tanpa terkecuali. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dicintai Allah. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Bukti cinta itu kan 4 tadi. Jadi kalau saya mencintai seseorang, buktinya 4. Anda mencintai seseorang atau mencintai pihak lain, buktinya 4. Pembuktiannya itu 4. Seseorang mencintai orang yang lain itu 1, dia harus mencintai siapa yang dia cintai. Ya, siapa yang kekasih kita cintai. 2, dia harus mencintai apa yang kekasih kita cintai. Kalau kekasih kita suka nasi goreng pedas, ya kita harus berusaha beradaptasi, seneng sama nasi goreng pedas walaupun kita awalnya tidak suka pedas gitu loh. Ya. 2. Yang ketiga, Pak, membenci orang yang dibenci oleh kekasih kita. Ya dong, ya. Yang keempat, membenci apa yang dibenci oleh kekasih kita. Lah kalau kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini rambu yang pertama. Rambu yang kedua, membahas pertikaian di antara sahabat bukanlah hal yang fundamental. Membahas pertikaian di antara sahabat bukanlah hal yang fundamental. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membicarakan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat itu bukan perkara yang prinsip. Ya. Justru yang menjadi perkara yang prinsip adalah menahan diri dari membahasnya. Menahan diri dari membahasnya. Tujuannya apa? Agar kita tidak jatuh dalam tindakan mencela dan mengkritik para sahabat. Ini yang kedua. Jadi tidak terlalu fundamental. Yang fundamental itu kita justru harus menahan diri, ya, dan kita harus justru melihat kebaikan para sahabat yang sangat banyak dibandingkan kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga, memastikan kesahihan riwayat.
memastikan kesahihan riwayat, kebenaran riwayat. Kenapa? Tadi karena ada kelompok-kelompok sesat yang ikut campur, merubah-rubah riwayat, ya, menggambarkan bahwa sahabat ini orang-orang jahat, orang-orang yang saling bertikai, saling membunuh, orang-orang yang tega dan lain sebagainya. Jadi kita harus cari riwayat yang benar. Nanti di antara buku tentang sejarah yang tidak diceritakan tentang perjalanan perang Jamal, perang Siffin itu, ini buku yang saya bawa, ini buku yang sangat saya rekomendasikan. Judulnya Hasan dan Husain The Untold Stories. Ya, pustaka Imam Syafi'i, ditulis oleh Syekh Hasan Al-Husaini, salah seorang ulama Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nanti bisa dibeli, dibaca, lengkap sekali buku ini. Ya. Jadi yang ketiga harus dipastikan kesahihan riwayatnya. Kemudian yang keempat, rambu-rambu yang keempat, memberikan penafsiran terbaik terhadap riwayat sahih yang ada. Kalau ada riwayat sahih, ya, tentang pertikaian di kalangan para sahabat, ya, maka kita harus memberikan kemungkinan terbaik, harus berhusnudzon kepada mereka. Tidak boleh suudzon, karena mereka orang-orang baik. Mereka bukan dikenal sebagai orang-orang jahat, orang-orang yang mengulang-ulang kesalahan, tidak. Mereka orang-orang baik, kan, generasi terbaik kata Rasulullah. Maka harus diberikan kemungkinan terbaik. Dan ini tidak hanya berlaku untuk para sahabat, ini berlaku untuk saudara kita yang lain juga. Misalnya kita mengenal saudara kita ini bukan orang jahat, bukan penipu, bukan mafia. Dia ini orang soleh, orang yang kita kenal kebaikannya, orang yang tidak aneh-aneh lah. Kemudian suatu ketika kita bertemu dia dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Ketemu di jalan dia maksiat di pinggir jalan misalnya. Itu kita tidak boleh langsung kemudian menjudge dia, oh ternyata dia orang busuk, dia orang jahat ini, munafik. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena cerita kita tentang dia yang ada di memori kita adalah kebaikan. Adapun dia melakukan kesalahan, kita harus cari kemungkinan terbaik dulu. Husnudzon dulu. Beri uzur dulu. Sampai kalau benar-benar itu suatu fakta sekalipun, tugas kita adalah bukan membongkar aibnya. Tugas kita adalah satu, mendatangi dia, menasihati dia. Saya kemarin lihat kamu bermaksiat, benar itu kamu? Benar. Besok lagi jangan bermaksiat begini-begini, dinasihati. Yang kedua tutup rapat aibnya, agar Allah menutup rapat aib kita. Kemudian yang ketiga doakan. Dia punya hak doa dari kita agar dia selalu mendapat hidayah dari Allah. Beda cerita kalau kita kenal saudara kita, dia adalah orang yang jahat. Dia orang yang mengulang-ulang perbuatan kesalahannya. Dia ahli maksiat, diingatkan sekali langgar lagi, diingatkan sekali langgar lagi. Ketemu dia bermaksiat, hak kita tetap tiga. Satu, nasihati. Dua, membongkar aibnya. Boleh hadir. Membongkar aibnya dalam rangka apa? Bukan menyebarkan kesalahannya. Membongkar aibnya, membicarakan aibnya dalam rangka agar orang lain tidak terkena bahayanya. Jadi hak nasihatnya tetap, tapi kita boleh mengingatkan orang lain tentang keburukan orang ini. Baru yang ketiga tetap kita mendoakan hidayah. Gitu ya. Lah kembali kepada para sahabat nih, ketika kita tahu ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat itu berselisih sampai terjadi perang Jamal, perang Siffin, ternyata riwayatnya sahih ini. Bukan riwayat Syiah misalnya, riwayatnya sahih. Maka Ya, maka dia harus berusaha Berusaha memberikan kemungkinan terbaik, berhusnudzon dengan para sahabat. Kemudian yang kelima, menyadari bahwa perselisihan itu lahir dari ijtihad para sahabat. Menyadari bahwa perselisihan itu lahir dari ijtihad para sahabat. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu satu sikap yang lahir dari seorang ulama pada perkara-perkara yang belum dibahas secara detail di zaman Rasulullah. Itu namanya ijtihad. Lah kata Rasulullah, barang siapa yang berijtihad pada hal-hal yang belum pernah dibahas, ijtihadnya benar, pahalanya 2. Ijtihadnya salah, tidak dapat dosa. Tetap dapat pahalanya 1. Ya. Kalau benar dia dapat pahala ijtihad sama dapat pahala benarnya. Kalau salah dia tidak dapat dosa, memang belum ada contohnya. Dia dapat pahala karena lelahnya dia berijtihad. Ya, berijtihad itu sulit hadirin.
hal-hal baru kan muncul di zaman kita ini kan, hal-hal kontemporer, misalnya apa hukumnya bayi tabung. Itu kan belum ada di zaman Rasulullah, ya kan? Apa hukumnya, apalagi contohnya? Apa hukumnya apa namanya? Mengebiri kucing. Kucing mana terus tidak kebiri, hukumnya apa? Itu kan belum ada di zaman Rasulullah. Abu Hurairah tidak kepikiran ini kucingnya tak kebiri, tidak kepikiran. Nah ini kan hal-hal baru. Lah kayak gini ini kan nanti para ulama itu mengumpulkan dalil-dalil yang ada, ya dalil-dalil yang bisa dipakai untuk kemudian menghasilkan satu hukum. Nah itu namanya ijtihad, ya itu namanya ijtihad. Termasuk perbedaan hari raya itu juga perkara ijtihad tadi. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah, itu perkara ijtihad. Ya, makanya hal-hal yang sifatnya ijtihad itu harus kita sadari pula bahwa perselisihan terjadi para sahabat tadi juga sama-sama ijtihad. Yang satu pingin cari dulu pembunuh Utsman, yang satu pingin kondusifkan dulu kondisi negara ini belum kondusif gitu ya. Sama-sama ijtihad. Maka itu lahir dari ijtihad. Sehingga kemudian apa? Kita akhirnya memaklumi bahwa orang berijtihad, para ulama, para ahlul ilmi dari kalangan sahabat ini berijtihad sama-sama tidak bisa disalahkan. Kalaupun benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Kemudian yang keenam, ini juga diantara yang paling penting hadirin, rambu ini. Semua sahabat menyesali pertikaian di antara mereka. Para sahabat akhirnya menyesal hadirin, ya kan? Kelompoknya Ibunda Aisyah menyesal, kelompoknya Ali menyesal, kelompoknya Muawiyah menyesal, ngangkat Quran tadi digantung di pedang-pedang mereka. Kemudian kelompoknya sahabat Ali juga menyesal, ya sampai sahabat Ali menggigit bibirnya tadi sambil ya Allah seandainya ini tidak terjadi, ya sampai berkata demikian. Kemudian yang ketujuh, para sahabat walaupun terjadi perselisihan mereka tetap saling mencintai, ya mereka tetap saling memuji, mereka tetap saling menghormati, mengunjungi. Perang Jamal itu bahkan diriwayatkan hadirin, siang harinya perang, malamnya pijet-pijetan hadirin. Saling berkunjung, ya, saling ngasih obat. Karena mereka sebenarnya hanya berselisih saja. Hanya tadi loh ada orang-orang yang sabaiyah tadi loh, ya, yang memang sengaja mau menghancurkan kaum muslimin, akhirnya mereka bertikai. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud sama sahabat Umar Ibn Khattab itu pernah berselisih soal apa hukumnya orang yang berzina, laki-laki perempuan berzina, kemudian mereka menikah. Ya, mereka menikah setelahnya karena perempuannya hamil. Hukumnya apa? Sahabat Umar bilang ya enggak apa-apa, bagus. Awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Awalnya zina, perbuatan yang keji, diakhiri dengan perbuatan yang baik, nikah. Berarti tidak apa-apa. Ibnu Mas'ud keras, tidak boleh. Zina ya zina terus, nikahnya juga tidak sah karena mereka nikah atas dasar apa? Anak zina. Ya, berselisih pendapat mereka. Tapi ketika mereka berselisih pendapat, ngotot dengan pendapatnya, ketika mereka berpisah, sahabat Umar ditanya tentang siapa sahabat Ibnu Mas'ud itu, sahabat Umar berkata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud adalah orang yang dari ujung kepalanya sampai ujung kuku kakinya itu semuanya adalah dipenuhi dengan ilmu, kata beliau. Memuji Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya sama orang tentang sahabat Umar, Ibnu Mas'ud berkata, Umar, dia adalah benteng terkuat dalam Islam. Kalau benteng ini roboh maka terjadi fitnah dan fitnah. Betul, kejadian kan. Setelah sahabat Umar wafat baru terjadi fitnah dan fitnah. Ya, perpecahan, perselisihan itu terjadi setelah sahabat Umar wafat. Ya, mereka saling memuji satu dengan yang lain. Para ulama juga mencontohkan begitu. Imam Syafi'i itu imam kita, kalau lagi di meja diskusi, ya, debat tentang satu hukum sama lawan madhabnya, itu gontok-gontokan, gebrak-gebrak meja, adu argumentasi. Tapi kalau sudah keluar ruangan diriwayatkan sahabat Imam Syafi'i ini langsung merangkul lawan debatnya, memeluknya dan berkata, wahai saudaraku, apakah tidak mungkin kita bermesraan? Pendapatku benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapatmu salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Masih begitu. Jadi ini yang juga harus kita pahami bahwa para sahabat itu walaupun berselisih mereka saling mencintai. Kemudian yang ke-8, rambu yang juga paling penting adalah
kita juga harus mengetahui bahwa para sahabat itu tidak maksum. Tidak maksum, tidak terbebas dari dosa dan kesalahan. Mereka manusia biasa, ya. Sebagaimana kita. Yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul, ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa kemudian menganggap loh dia harus benar terus. Mereka kan generasi terbaik, harus benar terus, tidak bisa. Mereka manusia biasa. Ya, kalau salah ya sebagaimana kita salah. Ya, kalau salah ya dimaklumi, dimaafkan. Ya, yang penting kan mereka juga mengakui bahwa beberapa langkah yang mereka lakukan itu kemudian ada kesalahan, kemudian mereka memperbaikinya, gitu ya. Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Beliau menjawab, ya, aku menjawab sebagaimana apa yang disampaikan Allah, ya. Allah pernah berfirman di dalam surah Thaha ayat 52, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud. Robku tidak akan salah dan Robku tidak akan lupa. Maksudnya apa? Kalau kita ditanya pertikaian para sahabat, katakan saja mereka tidak maksum, wallahu a'lam bishawab. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang kita tahu para sahabat adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang membersamai Rasul dalam perjuangan. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka kelebihan dan kebaikan yang mereka torehkan dalam sejarah itu lebih banyak dan lebih luas dibandingkan kesalahan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin dimuliakan Allah, pelajaran beberapa wawasan penting tentang Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kita belajar dari beliau tentang kesalihan, tentang kehati-hatian, tentang bagaimana mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Dan kita belajar dari beliau bahwa beliau banyak sekali belajar dengan orang-orang salih dalam kehidupannya. Makanya kalau kita pingin seperti Al Hasan bin Ali, ya kuncinya itu satu, ya, kita harus mencari circle orang-orang solih di sekitar kita biar kita kecipratan kebaikannya dan keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Saya kembalikan Mbak Cara. Mungkin kalau masih ada ingin tanya jawab, silahkan 5 menit. Ada pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Bapak ada? Sudah jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Jangan tanya. Ijtihad. Ya. Ijtihad. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau saya ulangi butuh 10 menit lagi itu, Bu. Nanti dilihat di rekaman ulang ya. Ya. Tanyakan yang belum saya jelaskan ya. Atau yang belum jelas. Ya. Ada. Ya, silakan Pak. Baik. Ya, munculnya kelompok Syiah ini saya matikan dulu TikToknya karena sudah dapat 2 peringatan. Gara-gara membahas Syiah ini. Ya, dapat 2 peringatan nih sudah. Tapi munculnya kelompok Syiah itu dimulai dari tadi Abdullah bin Saba di zaman Ali radhiyallahu anhu itu diusir sama sahabat Ali. Awalnya mau dipenggal mati. Abdullah bin Saba ini, kemudian Abdullah bin Saba ini berdalih, wahai Ali, kami ini orang yang bela kamu loh, bela keluarga kamu, kok malah dihukum mati. Tapi dia membelanya itu untuk memprovokasi kaum muslimin untuk merusak Islam sebenarnya. Sampai akhirnya muncul kebijakan dari Ali. Sebagian riwayat mengatakan semua pengikutnya Abdullah bin Saba dihukum mati. Sampai kemudian Abdullah bin Saba melarikan diri. Sebagian lain riwayat mengatakan hukumannya diganti, Abdullah bin Saba diasingkan ke sebuah daerah namanya Madain. Madain itu Persia, yang dulu sahabat Umar bin Khattab berkuasa di Madain itu ya, di Persia. Lah Abdullah bin Saba itu lari ke Persia atau diasingkan di Persia. Di Persia ketemu sama orang-orang Majusi. Abdullah bin Saba itu Yahudi, ya. Persia itu Majusi, penyembah api. Tumbuh ketemu tutup.
Akhirnya dua-dua orang yang punya dendam kesumat kepada Islam, terutama Umar bin Khattab. Kenapa? Yahudi. Umar itu menguasai Persia dan Baitul Maqdis di zaman beliau. Yahudi dan Persia itu takluk di tangan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka bersekongkol, akhirnya membuat sebuah pemahaman baru, mengkultuskan Ahlul Bait, mengkultuskan keluarga Nabi, mengkafirkan semua sahabat. Jadilah Syiah. Maka Syiah itu di antara aliran sesat yang paling tua dan yang paling besar sponsornya. Siapa sponsornya? Iran. Ya. Jadi madhab agama resminya Iran itu Syiah Itsna Asyariyah. Ya. Jadi hati-hati sama pertukaran pelajar ke Iran. Pulang-pulang nanti khawatirnya sudah berubah akidahnya ya. Ya, kafirkan para sahabat, ini itu ya. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah. Jadi muasalnya dari situ, dari Abdullah bin Sabah juga. Seperti itu singkatnya. Nanti bagus Bapak beli ini, buku ini bagus, ada kisah cikal bakal juga lengkap tentang Syiah Rafidhah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang Syiah di sini? Oh, udah ada ya. Ya, Ahlussunnah semua ya. Ya. Alhamdulillah, semoga enggak ada yang Syiah. Ya. Untuk memagari diri dari aliran sesat Syiah, dari aliran sesat semua ya, Ahmadiyah, Syiah. Kami bertanya kepada Dr. Yunahar Ilyas, Allah yarham, ya, Ketua MUI yang beliau sudah wafat beberapa waktu yang lalu, tokoh Muhammadiyah juga. Di 2018, berapa aliran sesat yang ada di Indonesia? Menurut versi MUI ada lebih dari 165 aliran sesat. Ya. Dan kebanyakan aliran sesat itu ya, itu biasanya munculnya satu karena mereka punya guru yang gurunya tidak punya guru. Jadi gurunya itu baca-baca buku sendiri nyimpulkan. Tidak pernah ada riwayat sanad keilmuannya. Dua, aliran sesat itu biasanya muncul dari seorang yang tidak bisa berbahasa Arab. Kenapa? Karena kitab-kitab induk agama Islam ini para ulama berbahasa Arab. Kok dia tidak bisa bahasa Arab? Ya. Terus dia bikin bahasa semut, bahasa lain-lain. Nah ini ya. Ini hati-hati nih, muncul ada awal penyimpangan itu di situ. Karena dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Semua riwayat hadis dari bahasa Arab. Islam memang bukan agamanya orang Arab, bukan hadirin. Tapi cikal bakal Islam muncul itu kan di Jazirah Arab. Dan itu juga karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Khaldun itu bilang dalam muqaddimahnya, kenapa kok Islam itu ditunjuk Allah mulai bersumber dari Jazirah Arab? Kenapa kok tidak di Indonesia? Kenapa kok tidak di Eropa? Kenapa kok tidak di Amerika? Karena umat pertengahan, manusia pertengahan itu ada di Jazirah. Jazirah itu pas tengahnya dunia. Jadi sedang-sedang. Yang Asia juga sedang-sedangnya di Jazirah. Yang Afrika ke sana juga di Jazirah. Sehingga nanti memunculkan syariat yang bisa diterima oleh semua. Itu di antaranya satu. Yang kedua, orang Arab itu orang yang kemudian tidak dikenal oleh masyarakat dunia. Tidak diperhitungkan. Dulu dua hegemoni besar itu kan cuma Romawi sama Persia. Ya, enggak ada orang memprediksi dari tengah padang pasir akan muncul satu tradisi atau satu peradaban yang luar biasa. Sehingga Islam ditunjuk Allah Subhanahu wa taala berkembang di situ. Yang ketiga, kita tahu orang-orang jahiliyah hadirin. Orang-orang jahiliyah itu orang yang paling enggak karu-karuan. Rasulullah diutus di situ untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak yang jahiliyah kayak gitu. Makanya para pengamat sejarah itu mengatakan, ya, lah kalau Rasulullah saja diutus di kalangan orang-orang jahiliyah yang anak perempuannya dikubur hidup-hidup, yang zina itu dijajakan di pinggir-pinggir jalan, ya, keliling Ka'bah sambil telanjang, ya, nyembah-nyembah berhala dan lain sebagainya. Rasulullah diutus di kaum seperti itu karena memang itu kaum yang sangat terpuruk, hadirin. Ya, artinya kalau bangsa Indonesia yang sudah punya tradisi luar biasa seperti ini, punya adab yang luar biasa, orang-orang timur yang Masya Allah yang luar biasa, itu ya tinggal ngikuti saja. Sebenarnya sudah banyak yang kemudian sesuai dengan ajaran Islam ini, ya, lebih ringan gitu.
ya, lebih ringan. Jadi itu juga atas kelembutan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Islam itu ke Arab-Araban, bukan ya, tapi memang itulah hikmah Allah meletakkan Islam itu berkembang awal di Arab. Nah, kembali ke aliran sesat tadi, yaitu kadang-kadang aliran sesat itu muncul karena satu tidak punya guru, dua tidak tahu bahasa Arab, ya. Yang ketiga, biasanya aliran sesat itu muncul karena hawa nafsu dunia. Jadi kepentingan uang, kepentingan ya seperti itulah ya. Nah itu. Jadi caranya gimana nanggulangi? Ya belajar, cari guru yang benar, cari majelis ilmu yang benar. Ya, cari majelis ilmu yang baik. Ya, semoga bisa mempondasihi keimanan kita untuk terhindar dari aliran sesat apapun. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Insyaallah besok edisi berikutnya kita bahas saudaranya Hasan, yaitu Al Husain. Ini juga menarik untuk kita bahas karena luar biasa. Ya, keduanya adalah orang-orang mulia, sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda-pemuda di surga nanti. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.